Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rizal Zakaria dengan NRP 71 dan dari kelas IP6C. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan proposal saya selama satu semester ini pada mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang saya ambil yaitu analisis perbandingan metode simulasi terhadap risiko kerusakan akibat waterhammer dan liquid column separation dalam sistem pemerintahan tekanan. Selanjutnya yaitu untuk latar belakang sistem pemipaan tekanan yang banyak digunakan di industri air bersih, pembangkit listrik, dan instalasi pengolahan fluida sangat rentan terhadap transien hidrolik akibat perubahan aliran mendadak, seperti penutupan katup atau berhentinya pompa secara mendadak. Salah satu dampak ekstrim dari kondisi ini adalah waterhammer, yaitu gelombang tekanan yang mendadak yang merambat di sepanjang pipa. Dalam beberapa kasus, waterhammer dapat memicu pemisahan kolom cairan atau bisa disebut liquid column separation, di mana tekanan lokal turun hingga mencapai tekanan uap dan membentuk rongga uap dalam aliran. Tentunya rongga inilah yang dapat menimbulkan lonjakan tekanan yang sangat tinggi, bahkan melebihi tekanan yang diprediksi oleh persamaan Jaworski, hingga beresiko menyebabkan kerusakan struktural seperti pecahnya pipa, sama rusak, dan juga kebocoran sistem. Fenomena ini telah menyebabkan berbagai kerusakan fatal di fasilitas industri. Salah satu kasus terbesar yang mengilustrasikan bahaya ini yaitu terjadi di Pelabuhan Siangang, Dalian, Tiongkok pada 16 Juli 2010. Ketika sistem bawah tanah untuk distribusi minyak mentah mengalami ledakan hebat dan juga kebakaran. Insiden tersebut diduga kuat dipicu oleh penutupan katup mendadak saat proses bongkar muat minyak, yang menyebabkan kolom separation dalam aliran fluida diikuti oleh water hammer ketika kolom cairan menyatu kembali. Ledakan ini menyebabkan pencemaran lingkungan skala besar, kerugian ekonomi signifikan, dan mengganggu terhadap kegiatan industri serta pelayaran. Meskipun fenomena ini telah dikenal selama lebih dari satu abad, pemahaman dan juga prediksi dinamika waterhammer yang melibatkan kolom separator masih menjadi tantangan dalam dunia teknik permukaan. Pemodelan matematis dan juga simulasi numerik telah menunjukkan bahwa kolom separation dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi dan juga sulit untuk dikendalikan, terutama dalam pipa panjang dengan perubahan aliran cepat. Mereka menekankan bahwa dalam beberapa kasus, kolom separation menjadi pemicu utama kegagalan sistem, namun seringkali tidak diperhatikan dalam desain awal sistem perpipaan. Beberapa metode yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya liquid column separation yaitu metode DVGM, Discrete Vapor Cavity Model, diperkenalkan oleh Streeter dan Wiley pada tahun 1967. Kelebihannya terletak pada kesederhanaan, kemudahan implementasi, dan kecepatan komputasi. Model ini cukup efektif untuk mencegah tekanan negatif yang tidak realistis. Namun kelemahannya yaitu munculnya diskontinuitas tekanan dan laju aliran, serta ketidakmampuannya mempresentasikan dinamika rongga secara fisik karena asumsi rongga tak bermasalah. Selanjutnya yaitu metode DGCM, Discrete Gas Cavity Model, dikembangkan pada awal 1990-an oleh Kidau dan Willy. Model ini menggunakan gelembung gas sebagai pengganti uap, sehingga lebih stabil secara numerik dan juga sesuai untuk sistem yang mengandung udara. Kelebihannya adalah representasi termodinamika yang lebih realistis. Namun kekurangannya adalah sensitivitas tinggi terhadap parameter gas dan tidak menggambarkan gravitasi uap secara utuh. Untuk metode VCM sendiri yaitu Generalized Interface Vaporous Gravitation Model, dikembangkan oleh Windy dan Strater pada tahun 1993, lalu disempurnakan oleh Fitzgerald dan Bergen. Model ini menggabungkan pendekatan discrete dan juga kontinu, menghasilkan transisi tekanan yang lebih halus dan juga simulasi yang lebih akurat.
Meski lebih realistis, model ini menuntut komputasi lebih tinggi dan validasi eksperimen yang masih terbatas. Oleh sebab itu, pelajaran ini diambil keputusan untuk menganalisis secara eksperimental dan numerik efek Wertheimer akibat cross-correlation pada sistem percobaan guna menyediakan data ilmiah dan juga rekomendasi teknis atau metode dalam perencanaan sistem perlimpaan yang lebih aman dan juga lebih safety untuk bagaimana cara menyiksa Wertheimer itu sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem proteksi tekanan dan prosedur pengoperasian roket yang lebih baik dan juga untuk mencegah insiden serupa di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu studi literatur fenomena liquid conspiration atau LCS dalam sistem percobaan telah lama menjadi perhatian dalam teknik hidrolik. Peneliti bernama Fuji dan Kakao pada 1993 melakukan eksperimen fenomena Wertheimer dalam aliran dua fase satu komponen, yaitu uap dan cair menggunakan fluida kerja seperti air etanol dan refrigeran R113 dalam tabung horizontal sepanjang 16,17 meter dan diameter dalam yaitu 1,4 mm. Kecepatan cairan awal yang diuji bervariasi dari 0,5 hingga 1,5 meter per second dengan tekanan sistem antara 0,25 hingga 1,5 megapascal. Mereka mengamati bahwa kenaikan tekanan maksimum akibat penutupan katup mendadak berkisar antara 0,3 hingga 1,3 megapascal, tergantung dengan jenis fluida dan juga kondisi awal. Salah satu temuan utama adalah terjadinya exponential pressure decay sesaat setelah kenaikan tekanan awal yang disebabkan oleh perpindahan massa antara fase cair dan juga uap. Fenomena ini tidak umum ditemukan dalam aliran dua fase dua komponen. Terus propagasi gelombang tekanan memiliki kecepatan sekitar 1430 meter per second untuk air dan 300 sampai 650 meter per second untuk R133 sesuai dengan kecepatan suara masing-masing fluida. Hasil eksperimen juga menunjukkan bahwa semakin kecil fraksi kekosongan awal, maka kenaikan tekanan awal atau potensial surge semakin besar. Temuan ini memberikan pemahaman baru terkait pentingnya perpindahan panas dan massa dalam respon tekanan pada sistem dua fase satu komponen. Penelitian kedua yaitu diambil oleh Bertrand et al. Pada tahun 2006 melakukan kajian historis mendalam tentang peristiwa Wertheimer dan LCS serta pengembangan model numerik klasik Discrete Vapor Cavity Model atau DVGM. Dalam studi ini, parameter input utama yang dianalisis meliputi kecepatan awal aliran antara 0,5 hingga 2,0 meter per second, panjang pipa sekitar 100 sampai 200 meter, dan juga kecepatan gelombang tekanan antara 1000 sampai 1200 meter per second. Model ini menghasilkan output berupa tekanan puncak hingga sekitar 2,5 megapascal, durasi gravitasi antara 0,1 sampai 0,5 detik, serta frekuensi osilasi tekanan antara 5 sampai 20 Hz. Meskipun DVGM banyak digunakan, studi ini menyoroti keterbatasannya dalam menggambarkan distribusi spasial dari rongga gravitasi dan potensi terjadinya lonjakan tekanan yang tidak realistis. Selanjutnya yaitu Wang et al. Pada tahun 2016 mengusulkan pendekatan dua dimensi berbasis computational fluid dynamic atau CFD untuk memodelkan liquid conversion secara lebih rinci. Dalam penelitiannya, pipa simulasi memiliki panjang 20 meter dan juga diameter 0,05 meter. Dengan tekanan awal sekitar 300 kilopascal dan kecepatan aliran 1,5 meter per second sebagai input. Model ini menggunakan pendekatan unsteady Reynolds average Navier-Stokes dan model gravitasi Scherner-Russell. Hasil simulasi itu menunjukkan bahwasanya tekanan minimum turun hingga 0,3 kilopascal, mendekati tekanan uap air setelah terbentuknya rongga uap dengan volume maksimum antara 0,1 sampai 0,5 liter. Studi ini membuktikan bahwa bahwasanya keunggulan model dua dimensi dalam mengembangkan proses perkembangan dan kolaps rongga gravitasi dibandingkan model satu dimensi tradisional.
Untuk penelitian selanjutnya dilakukan oleh Adam Koski dan juga Lewandowski pada tahun 2013, melakukan pengujian eksperimental terhadap model DVGM kembali yang terbaru. Mereka kembangkan sebelumnya. Eksperimen dilakukan dengan pipa berdiameter 22 mm dan waktu penutupan katode sangat cepat, itu sekitar 10 mili detik. Kecepatan awal aliran adalah 0,8 meter per second. Untuk output yang didapat yaitu berupa tekanan puncak mencapai 1,7 megapascal, serta visualisasi rongga kavitasi sepanjang 2-4 meter pada katode menggunakan pipa transparan. Verifikasi model menunjukkan bahwa sensor hasil simulasi dapat mereproduksi pola tekanan eksperimen dengan tingkat kesalahan kurang dari 10%. Studi ini juga menekankan pentingnya pemilihan model prediksi yang tepat dalam meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kalau selanjutnya yaitu Karadzic et al. Pada tahun 2014 mengembangkan perangkat eksperimental fleksibel untuk menyelidiki fenomena Waterhammer dan juga liquid column separation dalam sistem perpipaan yang dominasi oleh fleksi tak lunak. Mereka menggunakan pipa baja sepanjang 4,3 meter dengan diameter dalam 18 mm dan ketebalan dinding 2 mm. Tekanan awal sistem dijaga pada 4 bar, sementara kecepatan airan awal divariasikan antara 0,26 hingga 2,3 meter per second. Untuk hasil outputan pada hasil eksperimen yang telah dilakukan dengan metode DGCM atau Discrete Gas Cavity Model, yaitu menunjukkan tekanan puncak maksimum sebesar 368,1 meter dan terjadi rongga uap besar dengan waktu berlangsungan hingga 0,34 detik. Validasi antara hasil numerik dan eksperimental menunjukkan perbedaan relatif hanya 0,6 sampai 8% pada titik pengukuran utama. Ini mengindikasikan bahwa model ini sangat akurat dalam mempresentasikan dinamika tekanan akibat emisi. Terakhir yaitu Kasada pada tahun 2017, beliau membandingkan performa model DVGM dan juga Discord Gas Cavity Model atau DGCM menggunakan pendekatan static berbasis Design of Experimental atau DOA dan analisis of variance atau ANOVA. Penelitian dilakukan pada sistem perpipaan sederhana sepanjang 10 meter dengan tekanan reservoir antara 150 sampai 300 kilo Pascal dan diameter pipanya sekitar 0,02 meter. Untuk penelitian ini ditemukan bahwa tekanan puncak bisa melebihi nilai teoritis Joukowski akibat interaksi gelombang tekanan yang kompleks selama kolaps rongga. Selanjutnya yaitu permasalahan pada penelitian. Untuk metode DVGM dengan penelitiannya Berkan et al. Untuk parameter inputnya sudah tersedia hingga outputnya. Untuk kelemahan dari metode DVGM itu sendiri yaitu tekanan diskrit dan juga tidak stabilnya dalam hasil dari apa yang sudah diteliti oleh Berkan et al. Terus yang kedua yaitu hasil penelitian dari Karic et al. Yaitu dengan metode DVGM dan juga GPM. Untuk permasalahannya itu sensitif terhadap parameter gas. Terus yang kedua ya, yang ketiga yaitu peneliti dari Wang et al. Dengan metode data model CFD. Untuk permasalahannya sendiri yaitu komputasi berat. Terus peneliti dari Adam Koski dan juga Lewandowski dari metode DVGM itu permasalahannya tidak mencakup efek friksi dinamis. Terus Kacada dari DVGM dan juga DVGM dan atau ANOVA itu sensitif terhadap parameter eksperimen. Ini yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah saya mengambil tiga masalah yang akan
Saya jelaskan nanti, yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme terbentuknya dan juga runtuhnya rongga akibat pemisahan kolom cair liquid kolom separation dalam kondisi transient hidrolik. Terus yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya fenomena liquid column separation dan gravitasi dalam sistem perpipaan bertekanan. Ke apa saja rekomendasi metode yang dapat diterapkan dalam menurunkan risiko kerusakan akibat liquid column separation dan memperhemat dalam pengoperasian sistem perpipaan. Untuk projectnya sendiri bisa dilihat pada slide. Saya pertama itu memulai, terus kemudian studi literatur, membaca jurnal, begitu pula pada studi lapangan, saya membaca jurnal-jurnal dari Sains Direct ataupun dari Google Scholar mengenai water hammer dan juga liquid column separation. Terus setelah saya mengumpulkan beberapa jurnal, saya mengidentifikasi masalah sebenarnya apa sih water hammer itu, terus liquid column separation itu lebih detailnya bagaimana. Terus penentuan tujuan, saya memantapkan ya untuk mengambil topik ini tentang water hammer liquid column separation karena memang topiknya sangat menarik, terus gak banyak terjadi gitu, walaupun sudah ditemukan berbagai macam metode, tapi belum ada metode yang sangat bagus dan juga praktis dalam meminimalisir terjadinya water hammer. Terus selanjutnya pengumpulan data itu dari jurnal-jurnal tadi saya mengumpulkan data entah itu berupa uh, penelitiannya seperti apa, terus yang diteliti itu dengan spesifikasi pipa atau diameter berapa, dengan kecepatan berapa, terus yaitu saya menganalisis lah metode-metode yang faktor-faktornya tersebut, seperti metode DVGM, metode DVGM atau QGM. Terus kalau selanjutnya saya menganalisis kembali ke beberapa jurnal tersebut untuk dilakukan perbandingan perbandingan manakah yang sekiranya dapat paling baik antara ke semua metode yang pikirannya paling bisa meminimalisir efek terjadinya Waldheimer kalau kekerasan. Terus kemudian kesimpulan dan juga saran untuk kesimpulan kita mengambil metode manakah yang sekiranya paling efektif dan juga saran untuk next penelitian itu seperti apa. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.